Mahkamah Konstitusi yang ini ya, yang kesekian yang ketiga kalinya ya. Sekarang seperti yang saya sampaikan kemarin, dalam praktik acara Mahkamah Konstitusi ada sengketa-sengketa yang menjadi wewenangnya. Yang pertama, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian yang kedua itu SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara. Terus yang ketiga, pembubaran partai politik. Yang ketiga, pembubaran partai politik. Yang keempat, perselisihan hasil pemilu. Terus yang kelima itu dugaan pelanggaran DPR, dugaan DPR atas pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Itu ya, ada 5 ya. Sekarang kita masuk ke ini ya, prosedur beracara pembubaran partai politik ya. Kita close dulu ya. Saya buka aturannya dulu ya. Saya share screen. Terlihat ya? Herman, ngelihat Herman? Halo Herman. Kelihatan Pak. Oke. Apa tulisannya tuh? Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008 Pak. Oke, siap. Oke, saya tes dulu ya, tampil nggak? Yang di sini yang jadi aturan beracaranya adalah peraturan MK nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Ini jadi salah satu wewenang MK. Nah, di sini dapat kita lihat ya dasar-dasar rujukannya ya. Apa sih yang dimaksud dengan partai politik di sini ya? Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi, pemerintah adalah pemerintah pusat. Jadi ketika dibilang nih dalam undang-undang pemerintah, itu bisa maksud dengan pemerintah pusat, kecuali pemerintah daerah ya. Nah, pemerintah daerah itu ada lagi pengertiannya. Bisa dicek di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, ini pengertian partai politik ada di sini ya. Pasal 1 angka 3, partai politik adalah partai politik bersifat nasional dan partai politik lokal. Kok Pak Rory ada partai politik nasional dan partai politik lokal? Karena ada yang nasional nih. Nasional misalnya kayak ada Gerindra, ada PDIP, kemudian partai-partai lain. Nah, kalau partai politik lokal itu apa Pak Rory? Seperti contohnya di Aceh ya. Nah, di Aceh itu kan ada partai politik lokal ya. Pada dasarnya berdasarkan syariah tuh. Nah, itu di Aceh ya. Di Aceh itu ada partai politik lokal tuh. Kemudian partai politik nasional adalah partai politik yang keberadaannya bersifat nasional ya. Kayak tadi sudah saya sebutkan, yang bersifat lokal contohnya kayak partai-partai politik yang ada di Aceh pada umumnya berbasis syariah ya. Ya. Nah, tapi ini adalah pengertian partai politik di peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Nah, di sini dia ini Aceh nih ya, tadi Aceh ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi nih, ada nih, saya bilang ya, tidak cukup hanya melihat satu aturan. Kita lihat juga aturan lain nih. Di sini yang pengen saya lihat adalah ini ya. Ini Pak Rahmat Hidayat. Halo? Ya Pak. Ini kelihatan tulisannya apa?
Presiden Republik Indonesia, Pak. Ini Undang-Undang apa? Republik Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Oke, cukup ya. Saya pengen ini tampil enggak gitu. Nah, ini tidak cukup melihat peraturan Mahkamah Konstitusi itu aja. Nah, kita lihat tuh, apa sih definisi partai politik? Nah, definisi partai politik ada di sini nih. Nah, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI ya, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah, ini ya, ini di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Tapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ini mengalami perubahan lagi ya, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ya. Kalau Pak Bahrul Maji, ngelihat Pak Bahrul Maji ya. Halo Pak Bahrul Maji. Apa tulisannya nih? Ini kan saya ganti slide nih. Apa tulisannya? Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dengan Rahmat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008? Iya. Rasanya bukan deh. Nomor 2 Tahun 2011 saya buka nih. Nomor 2 Tahun 2011 apa 2 Tahun 2008 nih? Iya, atasnya Pak, tentang perubahan atas undang-undang. Oh ya, benar aja ya. Baca dari sininya ya. Iya Pak. Nah, remote dulu ya. Ini ya, ini perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ya. Nah, partai politik nih ada pengertiannya nih, organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota nih, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara nih. Kita lihat nih. Nah ini ya, ini pengertian sebelumnya, ini ya. Nah sekarang saya pengen cek dulu nih di pembubaran partai politiknya nih. Pembubaran. Sebentar. Pembubaran pengambil keputusan. Kita lihat di undang-undang dulu ya, pembubaran partai politik ini ya, pasal 41 ya. Ini ya, pembubaran partai politik. Partai politik bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Nah, seperti ini ya. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 itu ada apa ini alasan untuk pembubaran. Yang pertama, dia membubarkan dirinya atas keputusan sendiri. Misalnya Pak Herman membuat partai A. Kemudian Pak Herman ingin membubarkannya, bikin atas keputusan sendiri tuh. Kemudian untuk bubar juga dia dapat nih, Pak Herman punya partai, Pak Rohmat Hidayah punya partai. Jadi ketika menggabungkan diri dengan partai politik lain, itu bubar tuh. Nah, ini yang ketiga nih. Yang ketiga dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi ya. Nah, mekanismenya ya. Ini pembubaran di pasal 42 ya, pembubaran partai politik atas keputusan sendiri dilakukan berdasarkan AD/ART ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Kemudian pembubaran partai politik menggabungkan pembubaran partai politik diberitahukan kepada menteri. Jadi partai politik itu ada badan hukum partai politiknya ya. Jadi menteri mencabut status badan hukum partai politik.
ini siapa menteri yang mengurusi partai politik ini? Saya pengen tanya siapa dulu ya. Unmute all. Ini Pak Bahrudin nih. Pak Bahrudin yang mengurusi partai politik, menteri siapa tuh? Menteri apa? Pak Bimi? Halo Pak Bimi. Oh, Pak Bimi yang ngurus partai politik, menteri apa tuh? Halo Pak Bimi. Halo Pak. Yang mengurusi bidang partai politik, siapa tuh? Menteri apa? Menteri Partai. Siapa ya? Menteri Desa kah? Menteri yang ngurusi partai politik, Pak. Ya. Ayo. Aduh, lupa. Aduh, lupa apa nggak tahu? Beda ya? Lupa, Pak. Cuman lupa. nggak sering disebut biasanya. Cuman tak sekilas yang sering disebutkan Menteri Pan RB, menteri-menteri yang lain, ya gitu. Masa sih Nama-nama jarang ini disebut? itu asing gitu, Pak. Masa sih jarang disebut? Sering Jarang, loh. Pak. Sering. Siapa ya? Syauki mana Syauki nih? Muhammad Syauki. Halo Syauki. Syauki, mana Syauki tadi? Syauki, hilang lagi nih Syauki tadi. Siapa ya? Nah, Muhammad Syauki nih. Iya, Pak. Menteri yang ngurusin partai politik, menteri apa tuh? Menteri Hukum dan HAM, Pak. Ya, betul ya, Menteri Hukum dan HAM ya. Masa Bimi nggak tahu nih gimana sih? Menteri Hukum dan HAM ya. Menteri Hukum dan HAM itu tuh. Kalau Menteri Polhukam itu koordinator, Menteri Koordinator. Nah, itu yang aku bilang. Itu apa? Nggak ada. Polhukam itu, Pak. Aku kira politik Bukan. hukum itu, Pak. Itu Menteri Koordinator. Menko Polhukam, Menteri Koordinator. Tapi kalau Menteri yang langsung membidangi partai politik, Menteri Hukum dan HAM. Itu tuh. Ya, sering kok. Apa segala macam tuh. Itu ya. Jadi pembubarannya itu bisa atas keputusan sendiri, itu diatur dalam ADART, kemudian ketika dia menggabungkan dengan partai lain, terus atas Mahkamah Konstitusi. Nah, atas putusan Mahkamah Konstitusi, ini yang diatur ya, saya mute all dulu ya. Ini yang diatur dalam PMK ya. PMK. Padahal udah saya mute ya. Oke, PMK. Saya share screen dulu. Nah, ini ya. PMK ini prosedur beracara dan pembubaran partai politik. Jangan lupa ya, ada partai politik nasional, partai politik lokal. Partai politik nasional sudah saya kasih contoh, partai politik lokal itu seperti partai politik yang ada di Aceh ya. Dia di Aceh itu aja tuh adanya tuh. Itu partai politik lokal. Nah, partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Perhatikan benar-benar kata-katanya ya. Ideologinya, asasnya, tujuannya, programnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Kemudian kegiatan parpol bertentangan dengan UUD. Kemudian akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya nih, partai itu secara ideologinya bukan ideologi yang ini nih, yang diakui di Indonesia tuh. Nah, ketika itu jadi alasan buat dibubarin gitu. Tujuannya, programnya, dampak kegiatannya, ada juga kan ininya bener aja, tapi dampak kegiatannya bertentangan tuh. Nah, itu dapat
dibubarkan jadi alasan buat Mahkamah Konstitusi buat membubarin. Pemohonnya siapa? Pemohonnya adalah pemerintah. Ini pemerintah nih mohonnya nih, yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung kan pengacara negara ya, saya sampaikan kemarin ya. Dan atau menteri yang ditugasi oleh presiden untuk itu tuh. Dia pemohonnya, dia adalah pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah adalah pemerintah pusat yang diwakili oleh Jaksa Agung dan Menteri. Nah, dalam arti Jaksa Agung dan Menteri ini dalam lingkup yang sama tuh, kekuasaan eksekutif. Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Termohon dapat didampingi oleh atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Seperti itu ya. Pemohon adalah pemerintah. Pemerintah di sini adalah pemerintah pusat, diwakili Jaksa Agung, dan atau menteri yang ditugasi. Nah, bisa aja menteri yang ditugasinya adalah menteri tadi ya, Menteri Hukum dan HAM, kemudian menteri koordinatornya gitu. Bisa, tapi pada umumnya Menteri Hukum dan HAM. Bedakan ya, ada menteri yang tupoksi utamanya gitu, kemudian ada menteri koordinator ya. Seperti itu. Itu cek lagi tuh tentang Kementerian Negara tuh. Nah, tata cara mengajukan permohonan, pemohon diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Nah, ini umum, 12 rangkap. Nah, permohonan sekurang-kurangnya memuat identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi surat kuasa khusus, uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan ya. Ideologinya apa sih? Yang dikatakan bertentangan itu dengan UUD, dengan Pancasila, apa sih ideologinya? Jelaskan tuh. Asasnya apa? Asasnya ini nih. Tujuannya apa, programnya apa, kegiatan partai politiknya apa, kemudian alat-alat bukti yang mendukung permohonan tuh. Seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak punya contoh permohonannya ya, karena sampai saat ini belum ada yang mengajukan permohonan pembubaran partai politik tuh. Yang ke Mahkamah Konstitusi ya, yang ke Mahkamah Konstitusi deh. Belum ada nih. Saya belum menemukan itu tuh. Jadi tidak ada contoh dari format permohonannya. Nah, kalau seperti itu, pakein aja format yang saya kasih kemarin ya, di format ada pengujian undang-undang, kemudian format sengketa kewenangan lembaga negara. Itu bisa dipakai formatnya ya, tapi isinya ini nih. Identitas sama lah. Kemudian ideologinya apa tuh yang dianggap bertentangan tuh? Asasnya apa, tujuan, program, kegiatannya apa tuh? Nanti bukti pendukung apa sih? Bukti-bukti pendukung permohonan. Kira-kira bukti pendukung permohonan apa nih yang dapat diajukan nih? Pak Haji nih. Kira-kira bukti pendukung. Ini kan Pak Haji sebagai pemerintah pusat nih. Anggaplah Pak Haji sebagai Menteri Hukum dan HAM nih kan. Menteri Hukum dan HAM. Ya, Pak Haji mewakili pemerintah pusat. Ingin membubarkan suatu partai politik. Misalnya kan Pak Herman tadi kan mendirikan partai politik nih. Partai politik nih. Partai politik Herman. Menurut Pak Haji, menurut pemerintah kan, partai politik Pak Herman ini bertentangan nih dengan UUD sama Pancasila nih. Nah, terkait itu, Pak Haji kan ngajuin permohonan nih. Permohonan. Ya. Nah, bukti pendukung apa yang Pak Haji ingin ajukan tuh? Ini kan identitas kan sudah jelas nih. Pemohon siapa, termohon siapa. Kemudian kan ideologinya sebut nih, ideologi di partai politik Pak Herman ini bertentangan nih. Nah, alat buktinya apa nih? Alat bukti pendukungnya nih Pak Haji. Alat bukti pendukungnya mungkin ya dokumen-dokumen dari partai tersebut, Pak. Apa aja tuh? Misalnya anggaran dasar rumah tangga mereka, misalnya betul. lagi ideologi mereka, barangkali itu Pak. Betul ya, ada ART-nya ya. Kan alat bukti kan tertulis nih. Ya. Makanya tadi waktu di undang-undang partai politik yang saya angkat, partai politik tuh dia ada ART-nya tuh, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya tuh. Betul. Nah, jadi ketika ini Pak Haji nih, ini bertentangan nih partai Pak Herman. Pak Haji harus bawa bukti pendukung dong. Nggak mungkin kan Pak Haji modal omong doang. Nah, ada buktinya apa?
ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di situ ketahuan tuh apa sih ideologinya, programnya sampai kegiatannya tuh. Nah, seperti itu. Ya, ADART. Kemudian misalnya kegiatannya, foto-foto kegiatannya tuh. Ada nggak foto-foto kegiatannya atau rekaman videonya segala macam tuh. Seperti itu ya. Jadi nggak sembarangan modal nekat aja mengajukan permohonan pembatalan ya. Oke. Persidangan, rapat perusahaan hakim umum ya semuanya ya. Nah, putusannya, saya juga tidak punya contoh putusannya ya. Putusan kalau kemarin kan ada tuh putusan dari pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian SKLM juga ada. Nah, kalau partai politik kan sampai saat ini belum ada yang dibubarkan ya. Bubarkan memang tidak ada contoh putusannya. Tidak ada contoh putusannya tuh. Tapi kita lihat nih ya. Di PMK-nya. Ya, ini bab 8 putusan pasal 9. Putusan yang telah diambil dalam rapat RPH, rapat permusyawaratan hakim, diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Putusan Mahkamah tentang permohonan pembubaran partai politik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Amar putusannya apa? Permohonan tidak dapat diterima nih, apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 3 dan pasal 4. Apa sih pasal 3, pasal 4-nya? Nah, cek lagi nih. Oh, pasal 3, pemohonnya bukan pemerintah. Termohonnya bukan partai politik. Nah, itu ya. Kalau pasal 4-nya, identitasnya kurang jelas. Ideologinya ternyata baik-baik aja, nggak ada bertentangan. Terus ternyata tidak ada alat bukti pendukung itu. Kan memohon membubarkan, tapi tidak ada alat bukti itu. Jadi putusannya apa? Putusannya tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat tadi ya. Kemudian permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan, kemudian permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan. Itu ya. Jadi permohonan tidak dapat diterima itu apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4. Kemudian permohonan dikabulkan, kemudian permohonan ditolak. Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan ini bubar aja deh, menggunakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan. Ingat ya, ketika membatalkan itu berlaku sejak adanya putusan ya, bukan berlaku surut ya. Seperti itu ya. Memerintahkan kepada pemerintah untuk menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada pemerintah ya. Kemudian mengumumkan putusan mahkamah dalam berita negara Indonesia ya. Terhadap akibat putusan mahkamah yang mengabulkan pelarangan hak hidup partai politik dan menggunakan simbol-simbol ini ya. Simbol-simbol ya. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol. Ingat ya, ini yang dibubarkan partainya ya. Bahasanya partainya ya. Itu tuh. Hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai. Pemberhentian apa nih? Buku dan penjara menuntut apa ini? Sepak bola berdarah Belanda. Apalagi ini. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai, pemberhentian seluruh anggota. Nah, ini nih, ada konsekuensinya dari pembubaran. Misalnya Partai Herman tadi ya, ketika itu dibubarkan, dia nggak boleh lagi hak hidup partai politik. Bukan hak hidup partai politiknya ya, bukan hak hidup yang lain-lain ya, hak hidup partai politik, karena nggak boleh lagi menggunakan simbol-simbol partai. Kemudian nih apabila yang Partai Pak Herman tadi ada duduk di DPR, ada duduk di DPRD, itu keanggotaannya diberhentikan. Ya kan? Wah, kan partai besar nih, misalnya Partai Pak Herman tadi. Ada yang duduk di DPR, ada yang duduk di DPRD, kemudian keluar putusan Mahkamah Konstitusi, itu anggotanya diberhentikan tuh. Kemudian pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik. Ya, nggak boleh lagi nih ikut kegiatan partai politik nih. Berat loh. Apa nih? Dituduh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu sangat berat loh konsekuensinya loh. Nggak sembarangan tuh. Kita pegawai aja kan nilai penilaian ininya nggak boleh rendah tuh. Sama kayak nilai kalian kan, nilai kewarganegaraan, nilai Pancasila, nilai bahasa Indonesia tuh nggak boleh rendah tuh. Itu ngaruh tuh.
Kemudian pengalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan. Jadi kekayaan partai politiknya itu diambil alih oleh negara. Putusan Mahkamah tentang pembubaran partai politik disampaikan kepada pemerintah sebagai termohon KPU, DPR, ya. Rapat pleno, hal-hal yang belum diatur dalam rapat pleno. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait pembubaran partai politik? Saya tidak punya putusannya karena memang tidak ada putusan pembubaran partai politik. Saya juga tidak nemu contoh permohonannya karena sampai saat sekarang belum ada juga ya. Saya belum menemu contoh permohonan, saya belum menemu putusan partai politik, pembubaran partai politik, karena sampai saat ini belum ada partai politik yang dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Itu ya. Banyak, Pak. Ya, silahkan Pak Bahrul Maji. Pak Bahrul Maji jangan berpolitik ya, harus netral kan PNS kan? Ya enggak, Pak, enggak. Oh, silakan. Mau nanya aja. Ya. Karena ada satu partai politik apabila mengikuti pemilu itu mereka bilangnya kalau nggak nyampe persentasi sekian persen itu akan dibubarkan, Pak. Nah, Akan itu apa? gimana? Akan apa? Akan dibubarkan kalau tidak mencapai sekian persen gitu loh, Pak. Berapa 30% dari hasil suaranya pada saat pemilu. Itu gimana, Pak? Nah, kita kembali lagi, Pak. Di aturan pembubaran partai politik, di undang-undang partai politik, pembubaran partai politik itu kan 3. Atas keputusan sendiri, penggabungan partai politik, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kayaknya Bapak infonya salah baca deh itu. Itu Ya, karena dari teman kita sendiri, Pak, yang mereka yang sudah duduk di dewan. Cuman memang cuman satu kursi itu, Pak. Di lainnya jadi kayaknya persentasinya kurang. Beda pembubaran dengan nggak ikut pesta demokrasi itu beda tuh. Sama kayak presiden kan proporsional threshold kan? Oh iya. Nah, berarti mungkin nggak diikutkan gitu, Pak? Ya nggak ikut, beda sama bubar ya. Beda ya, makanya saya bilang pembubaran partai politik itu 3 aja, keputusan sendiri, kemudian dia menggabungkan, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi. Sama kayak presiden threshold kan, presiden threshold itu boleh nih mencalonkan asal memenuhi ambang batas kan. Tapi kalau nggak memenuhi ambang batas, dia harus gabung dengan yang lain kan. Oh, iya. Seperti itu beda konsep, bubar dengan nggak ikut, beda. Nah, seperti itu tuh. Ada yang ditanyakan lagi? Harus beda konsep ya. Ya, silakan Pak Degan. Pak Degan harus netral ya. Ya memang netral, kecuali zaman Orde Baru kan diarahkan ke warna kuning. Iya, partai tertentu. Jangan sebut merek ya, hati-hati ya. Yang PNS jangan sebut merek ya. Aja ya. Silakan. Ini Pak. Dulu kan pembubaran partai politik yang ya mungkin tidak sesuai dengan ideologi tadi. Nah, itu kan ditetapkan oleh keluarnya TAP MPR gitu, Pak. Nah, itu masih adanya partai terlarang itu ya. Nah, itu sekarang pembubaran partai itu apa memang masih dikeluarkannya TAP MPR juga? Itu, Pak. Nah, terkait itu Pak Degan, lihat tuh TAP MPR-nya tahun berapa tuh? Kan lama tuh kan TAP MPR ini ya, orde lama atau di orde baru tuh keluarnya tuh? Tahun berapa tuh? Nah, kalau di pembubaran partai politik, Partai Komunis Indonesia itu kejadiannya kan tahun 65 itu kalau tidak salah 7 kalau salah itu Pak. Ya tuh. Kalau itu kan khusus di masa itu tuh Pak Degan. Nah kalau yang sekarang ini kan sudah berapa kali kita ubah undang-undang partai politik ya. Nah, itu tidak berlaku ke situ tuh. Yang dulu itu otomatis. Maka yang berlaku adalah undang-undang itu tuh. Nah, dia tidak berlaku surut untuk itu tuh Pak Degan tuh. Nah tapi kalau Pak Degan kemudian keluar kedudukan TAP MPR dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan, cek lagi Undang-Undang 12 tahun 2011. Cek lagi tuh hierarki peraturan perundang-undangan kan Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang Garing Perpu kan. Nah, itu tuh cek lagi tuh cara jawabnya seperti itu tuh Pak Degan.
Nah, kalau tap MPR-nya itu masih berlaku dan tidak dicabut, maka berlaku hierarki peraturan perundang-undangan itu tuh Pak Degan. Nah, hierarki itu. Tapi itu kan khusus kan, itu menyebutkan tap MPR itu khusus kan, menyebutkan partai itu katanya. Ya kan? Misalnya partai itu ya, khusus untuk partai itu gitu. Karena kan dia sebut khusus kan. Nah, kalau yang undang-undang ini kan dia nyebutin partai politik secara umum, baik skala nasional maupun skala lokal kan. Iya. Nah, beda tuh sudah tuh. Makanya pahami, misalnya tap MPR itu konteksnya buat siapa? Oh, buat partai X itu. Ya, maka untuk partai X itu. Tapi kalau misalnya undang-undang kan dia umum kan? Buat partai politik skala nasional maupun skala lokal. Seperti itu tuh Pak Degan. Cara ngejawabnya. Saya kasih tahu cara ngejawabnya ya. Supaya sudut pandang kita luas tuh. Seperti itu tuh Pak Degan. Ada lagi yang ditanyakan? Ini memang singkat ya. Nanti kita masuk ke ini nih. Perselisihan hasil pemilu nih. Karena memang belum ada ya, kecuali yang partai yang disebutkan Pak Degan tadi, itu pun konteksnya dalam konteks tap MPR tadi ya. Bukan dalam konteks yang undang-undang yang tadi. Ada yang ditanyakan? Ini Ansor? Ada yang ditanyakan? Ansor nih kayaknya pemerhati politik nih. Ansor sebagai pemerhati politik nih, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Triamerdi ketahuin Ansor lagi. Sebagai pemerhati partai politik. Nah, kalau nggak ada, saya yang pengen nanya ke Ansor nih. Memperhatikan juga Kak Ansor nih. Nah, kalau contoh partai politik skala lokal apa Ansor? Lokal lah. Nah, partai lokal. Contohnya apa nih? Partai yang lancak kita temui itu loh, Pak. Yang mana partai apa? Kayak PAN PDI itu loh. PDI itu nasional sudah. Itu loh, Pak. Nasional Pak, Garuda, Anda Pak. tahu. Garuda. Itu nasional. Partai politik. Partai politik lokal. Buat sendiri, Sor. Partai Borneo. Apa tuh? Siapa tuh? Ayo nih Ansor nih. Ansor sebagai pemerhati politik kan nih? Enggak, Pak. Enggak. Kurang menyemangati partai, Pak. Bentar, Pak lah. Mikir, Pak. Aduh, Pak lah. Aduh, mikir nih. Lama menunggu Ansor nih. Mikir nih. Mood aja deh. Siapa ya? Tadi saya mau nanya siapa. Ini Rizka nih. Rizka di kampus juga nih. Ini saya kenal nih, background-backgroundnya nih, belakang-belakangan nih. Halo Rizka. Mana Rizka tadi? Pak. Iya, Pak. Contoh partai politik lokal apa nih? Gerindra, Pak. Wah, Pak Gerindra. Ini kalau ketahuan Pak siapa? Pak siapa? Apa partai di kampus kita tuh Pak siapa ketuanya tuh? Ari Dewar. Pak Ari Dewar, bisa dimarahin Pak Ari Dewar loh. Ari Dewar deh. Gitu. Tapi saya mumpung ingat ya, karena saya ngelihat background-nya Liska di kampus, jangan lupa nilai ya, perhatikan nilai kalian ya. Itu kan ada batas terakhir pelaporan dari kampus kan, untuk nilai kan. Itu nilai-nilai kalian yang masih belum terisi, itu kejar tuh. Iya kan? Saya ngelihat Liska, bukan ngelihat Liskanya ya, ngelihat background-nya, oh ini kayak di kampus. Ini kan wilayah-wilayah Pak Dani nggak ngecek nilai kan. Ngelihat Bu Dani ya. Wilayah-wilayah ngecek nilai ya. Ya, silakan Ririn Andriani. Ya, silakan. Halo, silakan Ririn. Mana Ririn tadi hilang? Boleh nanya minat atau umum, Pak? Silakan nanya ya. Praktik peradilan perdata itu peminatan atau umum, Pak? Astaga, belum selesai juga. Itu umum ya. Kan ada kode-kodenya. Itu harus diambil semua ya. Mata kuliah praktik itu diambil semua. Saya kira udah clear. Bukannya udah di-share di grup kemarin. Ya. Oh, ada. Pak, praktik MK ini SKS-nya berapa?
Iya, nanya lagi ya. Kan sudah di-share. Enggak saya jawab. Ya Allah, itu aja ditanya kok ribet amat sekalian. Dua SKS, dua. Aduh, kan sudah di-share kan. Tanya ke saya aja. Astaga. Ini perlu ngambil ini etika dan tanggung jawab profesi lagi nih dari Pak Wayannya. Oh, enggak Pak. Jadi Dapat D nanti Pak. Nah, dia saya mute aja ya. Nanyanya ya, jangan yang nanya-nanya seperti itu ya. Ya suruh Udah tanya ke clear. saya. Ini Pak Boni nih. Kalau Boni kan mahasiswa murni, jadi boleh ya partai politik. Boni kan partai N ya. Ini Pak Boni nih. Contoh Ya, partai Pak. politik apa nih? Partai politik lokal. Demokrat. Wah, ini pesaingnya nih. Mentang-mentang bukan dari partai itu ya, mentang-mentang partai pesaingnya disebut aja partai ini. Ulas orang Bon, Partai Borneo. Partai Borneo. Contohnya itu adalah partai kayak di Aceh itu Pak Boni. Kan ada tuh partai apa tuh di Aceh kan banyak tuh partai-partai berbasis syariah kan di Aceh kan. Nah itu contohnya. Nah contoh disebut Pak Harul Maji misalnya Pak Boni dirikan partai politik misalnya partai politik Borneo. Nah itu partai politik lokal. Itu contohnya. Contoh yang paling real adalah partai politik di Aceh. Politik lokal itu. Oh kenapa Aceh Pak Rory? Aceh kan dia otsus kan, otonomi khusus kan. Lihat dulu, kalau Kalimantan Tengah mau dirikan partai politik lokal, lihat dulu status kita nih otonomi khusus atau enggak? Kan enggak kan? Nah, seperti itu tuh, nyantol lagi ke otonomi. Lihat lagi undang-undang otonominya. Seperti itu. Oke, jelas ya mengenai itu harus jelas dulu tuh partai politik nasional, partai politik lokal. Pak Boni jangan sebut partai politik D ya, mentang-mentang partai pesaing N langsung aja sebut. Nah, ya itu terkait dengan partai politik. Nah, sekarang kita masuk ke ini emang singkatnya memang nggak ada ininya gitu. Ini perselisihan hasil pemilu. Nah, kalau perselisihan hasil pemilu memang agak banyak nih, agak panjang nih. Hasil pemilu ada ini ya, kita lihat ya. Perselisihan hasil pemilu nih. Perselisihan hasil pemilu emang agak panjang ya. Ini perselisihan hasil pemilu saya capture dulu ya. Perselisihan hasil pemilu. Nah, ini terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Beda ya, bedakan perselisihan hasil pemilihan umum dengan SK tahapan-tahapan tuh beda. Nanti ada yang masuk ke pengadilan tata usaha negara, ada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Itu beda tuh. Makanya hasil pemilihan dengan itu beda. Hasil pemilihan umum masuk ke Mahkamah Konstitusi, kemudian yang terkait dengan SK, misalnya penetapan calon, apa segala macam masuk ke ini ya, masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Nah ini nih, ini ada yang DPR nih, ini panjang nih, banyak nih. Ada yang DPR, kemudian ada DPD, kemudian ini agak panjang ya. Kemudian ada Pilpres nih. Jadi ada yang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil hasil pemilu anggota DPR dan DPD. DPRD ya, ada yang DPR, ada yang DPRD. Kan pemilihan umum kan ada DPR, DPRD, ada DPD, ada Pilpres kan. Nah itu macam-macam nih, khusus-khusus tuh. Ada yang DPR, DPRD, kemudian ada yang DPD, kemudian ada yang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Nah, terkait ini khusus
DPR dengan DPRD dulu ya. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD ya. Nah ini nih. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ini singkat aja ya. DPRD, kalau DPRD kan ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten kota ya. Termasuk ini yang di Aceh nih ya. Ini kita pada kesempatan ini kita bahas khusus DPR sama DPRD dulu ya. Besok DPD sama Pilpres ya. Itu panjang tuh. Apalagi Pilpres kemarin kan masih hangat-hangatnya tuh. Nah, para pihak, ada pemohon, termohon, kemudian ada pihak terkait ya. Pemohon, termohon, pihak terkait. Nah, pemohon adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Kemudian ada perseorangan calon anggota DPR, DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekjen. Kemudian partai politik lokal peserta pemilu. Kemudian perseorangan calon DPR Aceh tadi ya. DPR Aceh, kabupaten, dan partai politik lokal. Termohon adalah KPU ya. Termohonnya adalah KPU. Ingat ya, termohonnya adalah KPU. Tapi yang dianunya adalah sengketa hasil pemilu ya. Pihak terkait adalah partai politik peserta pemilu yang berkepentingan, kemudian perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, partai politik lokal, perseorangan calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten ya. Nah, sampai di sini. Objeknya adalah objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah keputusan termohon, berarti keputusan KPU. Tapi bukan dalam konteks pengadilan tata usaha negara ya. Karena yang dimaksud sini adalah keputusan hasil pemilihan. Keputusan hasil pemilihan ya. Dan tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional. Yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPR, DPRD ya. Nah, permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu ya. Ini isi dari permohonan apa? Identitas ya, nama, alamat pemohon, uraian yang jelas, kewenangan mahkamah, kedudukan legal standingnya apa, tenggang waktu pengajuan permohonan, masih dalam tenggang waktu atau tidak. Kemudian pokok permohonan, penjelasan mengenai kesalahan, nih ya, kesalahan hasil perhitungan suara. Ini memang susah ya hasil perhitungan suara ini ya. Misalnya berapa jumlah totalnya, berapa, mempengaruhi nggak ketika ini diajukan terhadap perolehan hasil suara akhir. Iya ya. Kemudian petitum, apa sih petitum yang diminta gitu. Kemudian permohonan mendukung daftar alat bukti, surat suara apa segala macam. Kemudian dalam hal alat bukti dibubuhi ini ya, materai siap alat bukti. Permohonan kita langsung ke contoh akta pengajuan permohonan. Oh, ini ada nih contohnya karena memang banyak ya. Memang banyak gitu. Nah, ini contohnya nih. Akta pengajuan permohonan pemohon. Pada hari, saya lihat yang lain lagi, contoh yang lain ya. Contoh Bupati. Ada banyak contohnya. Ini pemilihan bupati, enggak kita ini ya. Pembatalan hasil.
Bupati, Wakil Bupati. Nah ini nih, ini contoh dari PKS ya, partai, ada bisa dilihat di sini, asli Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, partai ini tahun 2019 berkas permohonan, Provinsi Lampung. Nah ini nih, ingat ya, beda ya antara SK tahapan, kemudian dengan hasil pemilu itu beda konteks pengajuannya. Ada yang masuk ke pengadilan tata usaha negara, ada yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Ini ya, permohonan pembatalan keputusan KPU nomor sekian tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan Dewan Perwakilan Rakyat ini ya. Nah, tahun 2019 kemarin. Yang bertanda tangan di bawah ini, oh ini ketua partai ini, Presiden Partai Muhammad Sohibul Iman, bertindak untuk atas nama surat kuasa. Nah ini nih, memberikan kuasa kepada, oh ini mana? Ini terhadap KPU. Termohon, ingat ya, KPU-nya adalah termohon, KPU, termohon, berarti KPU itu berarti KPU pusat ya. Kita lihat kedudukan legal standing-nya, tenggang waktu. Nah, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan umum ya. Ya, lihat nih ya jangka tenggang waktunya segala macam ya. Kemudian, wah ini nih emang ribet ya suara ya. Kalian harus betul-betul ngitung suara gitu. Kemudian ini ketika kalian berhasil mengajukan alat bukti suaranya, perolehan suaranya itu kira-kira bisa merubah keadaan nggak? Gitu. Misalnya 1000, selisihnya sedikit aja, ngaruh nggak terhadap ini nanti jadi pemegang suaranya? Kalau nggak ngaruh ya nggak percuma juga gitu. Jadi proses tetap, tapi nggak ngaruh juga kan, kayak gitu kan, apa segala macam tuh. Nah, ini Provinsi Lampung ya, bahwa perolehan suara permohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro Daerah Dapil 4 Provinsi Lampung adalah sebagai berikut nih. Nih Boni ini langsung menyaksikan ya, oh ini passion saya banget nih, masa hitungan suara, saksi-saksi suara kan. Gak apa-apa, kan itu ngaruh ya. Ini misalnya, misalnya saya beri gambar misalnya 10 suara, dia dapat 7, yang lain dapat 3. Ternyata yang selisihnya cuma 2 kan 6. Nggak ngaruh juga kan, tetap dia juga gitu. Nggak ngaruh juga, harus kayak gitu tuh. Itu hitungan matematikanya ya. Supaya gampang ya ngitungnya gitu. Permohonan PKS menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada dapil yang dimohonkan. Nah, ini nih, parpol perolehan suara termohon apa nih? 5138, pemohon 5140. Selisih 2. Nah, ini memang ribet ya. Ya, itulah gunanya saksi suara ya. Itu gunanya saksi suara tuh diletakkan di setiap TPS di dapil itu tuh. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di TPS 2 kelurahan bla 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 dikarenakan adanya pembukaan kotak suara dan perhitungan surat suara ulang. Dalam hal ini kertas model C1 nih. Dalam hal perbandingan formulir model C1, model D ini segala macam nih. Bahwa terjadi pembukaan kotak suara pada TPS 2 kelurahan nih. Termohon 39, pemohon 40, selisih 1. Ini harus ini ya, buktinya surat C. Buktinya apa Pak Rori? Surat C1 itu harus hadir saksinya tuh. Bahwa berdasarkan pasal bla 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 PKPU mencocokkan selisih rekapitulasi. Nah ini ya, panjang nih kalau dijelasin nih. Ya 17 halaman aja ya, nggak sebanyak kemarin ya. Menyesuaikan suara partai 4, parpol. Nah ini misalnya yang tergut ini ya, PKB misalnya. Termohon 5, pemohon 4. Selisih 1. Nah seperti itu tuh. Ini ya.
Nah, ini nih termohon, pemohon. Ini satu kursi, mendapat kursi pertama bagi satu. Mendapat kursi, 2 kursi. Satu kursi bagi satu kursi bagi 3. Ada rumusnya semua ya. Ayo di silent, suara siapa itu? Kelurahan Ganjar. Nah, ini contoh-contohnya ya. Materi dulu. Mas Wikam itu mau kamera kah? Oh, di silent Ridin. Nah, saya silent nih dulu ya. Bahwa terhadap bukti sebenarnya pada angka 12 terdapat jenis pelanggaran prosedur yang substansial. Pemilih yang menggunakan DPT tidak mungkin mencoblos kelima jenis surat suara. Adanya penghilangan jumlah suara. Ini ya. Petitum mengabulkan permohonan seluruhnya, membatalkan keputusan KPU, memerintahkan KPU melakukan. Ini beda lagi ya. Tuntutan permohonannya ya apa nih? Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan. Astaga. Memerintahkan Komisi Pemilu untuk melakukan pemungutan suara ulang. Seperti itu kan? Satu. Ya, memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang tuh. Jadi misalnya Pak Boni, oh ini kan setelah hitung-hitungan angka apa segala macam, oh ini kayaknya pemungutan suara ulang aja deh. Tapi kan nggak sembarangan pemungutan suara. Nggak mungkin nih pemungutan suara ulang di seluruh wilayah. Mungkin saja, tapi biaya lagi kan. Karena terkait pesta demokrasi ini kan biayanya gede kan. Apakah hanya di TPS tertentu kah? Atau ini kan TPS tertentu nih, TPS 8 aja. Atau misalnya sekabupaten nih, bisa juga. Bisa sekabupaten tapi biayanya mahal nih. Atau yang di tempat yang curang aja nih, tempat curang yang diduga ada pelanggaran prosedur di TPS tertentu nih, misalnya TPS ini, TPS ini, TPS ini. Kalau ini kan dia di TPS 8 aja nih. Kecamatan di Kota Metro 4 tuh. Kota Metro 4, Dapil 4, nomor 1 partai, semestinya perolehan suara yang paling tinggi adalah partai A nih, 40 suara. Partai B itu cuma 32 suara. Nah, kemudian partai ini perolehan suaranya 4 aja. Seperti itu ya. Saya sampai ini DPRD. Ada yang ditanyakan? Ya, Pak Boni? Memang sulit itu, Pak. Kalau fakta di lapangan itu memang sulit itu. Kalau rasanya Pak Boni jadi saksi partai X kan kemarin kan? Iya kan? Enggak. Ya, oh enggak. Bukannya dulu posting-posting saya lihat di WA-nya, WA story. Siapa ya? Jadi sebenarnya masalah waktu aja itu. Nah, itulah fungsinya saksi sebenarnya di TPS. Nah. Tapi kadang-kadang sampai ke ketikanya KPU yang punya ketua partai memang mau ngeras-ngerasin, tapi ketika mereka ada saksi di TPS, mereka nggak langsung cegat gitu lah, nggak langsung nindak di situ. Pas mau akhir selesainya baru abut ya. Mau menggugat mau apa. Makanya itu ya. Susah itu. Memang agak susah gitu. Tapi itu fungsinya saksi tadi ya. Ini ketika itu diumumkan langsung itu makanya mereka kan kerjanya catat tuh. Ada ini catat. Nanti itu baru di tingkat itu loh. Nanti bisa selisih lagi di tingkat ini nih. Di tingkat kabupaten. Semua bisa beda salah lagi. Itu. Seperti itu ya. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan, memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Memang sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin, asal bahasa kita asal ulet aja ya, asal cangkal aja gitu. Gitu ya. Saya lihat banyak ya mahasiswa kita yang jadi saksi ya. Saksi kemarin tuh. Kan lumayan kan? Tapi lumayan sih memang lumayan. Tapi memang sesuai kerjanya juga, kadang lebih berat kerjanya ya. Ada yang tanyakan nih Pak Apot? Ada yang tanyakan atau di-sharing terkait pengalamannya waktu pengamanan, tapi itu kan kemarin serentak ya, 2019 kan serentak tuh, pasti capek kan?